Perkenalkan, nama saya Nela Ardika Setiaputri dengan NPM 240 130 10122. Saya Kalula Atristi dengan NPM akhir 128. Saya Fani Eni Indrianti dengan NPM akhir 165. Perkenalkan, nama saya Asarun Najwa dengan NPM 2401 30 10 254. Perkenalkan, nama saya Damai Rusbandanwangi dengan nomor NPM terakhir 257. Saya Rafa Pramudian dengan 3 NPM akhir 279. Perkenalkan, nama saya Della Safira dan NPM akhir 303. Baik, perkenalkan, nama saya Sakirana Sekar Anadia dengan NPM akhir 390. Perkenalkan, nama saya Yaka Patria Faizin dengan NPM akhir 407. Ini dengan NPM akhir 408. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep business combination dan hubungan induk dan anak. Nah, business combination menurut GAAP ASC 805 terjadi ketika satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain, umumnya dengan membeli lebih dari 50% saham berhak suara sehingga terbentuk hubungan induk dan anak perusahaan. Setelah akuisisi, kedua perusahaan tetap menjadi entitas hukum yang terpisah dan memiliki pencatatan akuntansi masing-masing, namun secara ekonomi berada di bawah satu pengendalian manajemen. Jika kepemilikan induk kurang dari 100%, maka bagian saham yang dimiliki pihak luar disebut sebagai kepentingan non-pengendali, non-controlling interest. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasian dan tujuannya. Sesuai GAAP ASC 810, ketika hubungan induk anak terbentuk, perusahaan wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian yang menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha seolah-olah merupakan satu kesatuan ekonomi. Dalam proses konsolidasi, akun timbal balik seperti investasi pada anak perusahaan dan ekuitas anak dieliminasi. Kemudian akun lain digabungkan untuk menghasilkan laporan yang lebih relevan lagi bagi investor dan kreditur induk. Tujuannya itu untuk konsolidasi adalah memberikan gambaran yang lebih lengkap dan memberikan dan wajar atas seluruh sumber daya dan kewajiban yang dikendalikan oleh manajemen induk. Nah, untuk selanjutnya, akuisisi 100% saham dengan goodwill. Jika perusahaan induk membeli 100% saham anak dengan harga lebih tinggi dari nilai buku ekuitasnya, maka selisih tersebut disebut goodwill. Misal, jika nilai buku ekuitas anak 80, tetapi induknya tuh membayar 100, maka terdapat selisih 20 yang diakui sebagai goodwill dalam laporan keuangan. Dalam proses konsolidasi, akun investasi pada anak perusahaan dieliminasi dengan akun ekuitas anak, modal saham, dan laba ditahan. Lalu selisih selebihnya dicatat sebagai aset goodwill. Goodwill ini mencerminkan manfaat ekonomi masa depan seperti reputasi, loyalitas pelanggan, atau potensi laba yang tidak dapat diidentifikasikan secara terpisah. Untuk terakhir yaitu akuisisi kurang dari 100% dan non-controlling interest. Jika induk hanya membeli 90% saham anak, maka tetap digunakan metode akuisisi sesuai GAAP, di mana seluruh aset dan liabilitas anak dilaporkan sebesar 100%. Nilai wajarnya pada tanggal akuisisi, selisih antara nilai wajar total perusahaan dan nilai bukunya tetap diakui sebagai goodwill. Sebagian 10% yang tidak dimiliki induk diakui sebagai non-controlling interest dalam ekuitas konsolidasian. Dalam kertas kerja konsolidasi dilakukan eliminasi antara investasi induk dan ekuitas anak, pengakuan goodwill, serta pengakuan kepentingan non-pengendali agar laporan mencerminkan satu kesatuan ekonomi, meskipun kepemilikan tidak penuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parent acquires 100% of subsidiary at book value. Jadi pada kondisi ini perusahaan induk itu mengakuisisi 100% saham perusahaan anak dengan harga yang sama dengan nilai buku dan nilai wajarnya. Artinya jumlah yang dibayarkan oleh induk ini sama persis dengan total ekuitas anak perusahaan pada tanggal akuisisi.
Nah, dalam laporan keuangan terpisah, perusahaan induk ini mencatat akun investment in subsidiary, sedangkan perusahaan anak tetap menyajikan modal saham dan laba ditahannya. Namun ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi, kedua akun tersebut ini harus dieliminasi karena bersifat timbal balik dan mewakili aset bersih yang sama. Konsolidasi ini bukanlah sekedar penjumlahan laporan keuangan induk dan anak, melainkan juga penggabungan setelah menghapus akun-akun yang saling berkaitan. Jadi karena harga perolehan sama dengan nilai buku, tidak muncul selisih atau kurang. Dengan demikian tidak ada goodwill yang diakui ekuitas yang tampil dalam laporan konsolidasi, hanyalah ekuitas milik perusahaan induk. Nah, di sini ada contoh tabel dari Exhibit 32. Jadi pada tabel ini terlihat bahwa perusahaan induk POP ini memiliki akun investment in Son sebesar 80, sedangkan Son ini memiliki total ekuitas sebesar 80 yang terdiri dari modal saham 60 dan laba ditahan 20. Nah, dalam proses konsolidasi, aset dan liabilitas POP and Son ini digabungkan. Lalu akun investment in Son sebesar 80 ini dieliminasi, lalu modal dan laba ditahan Son sebesar 80 ini juga dieliminasi. Jadi setelah dieliminasi, total aset konsolidasi menjadi 380. Ekuitas yang tersisa hanyalah milik POP, yaitu modal saham 20 dan laba ditahan 40. Ini menunjukkan bahwa laporan konsolidasi menggambarkan satu entitas ekonomi tunggal. Lalu ada parent acquire 100% of subsidiary with good value. Jadi goodwill, Jadi dalam kondisi kedua, perusahaan induk ini membeli 100% saham anak dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku. Misalnya harga belinya ini 100. Nah, nilai bukunya ini hanya 80, maka terdapat selisih sebesar 20. Nah, selisih ini tuh disebut excess of investment cost over book value. Jadi jika tidak ada bukti bahwa aset atau liabilitas anak perusahaan ini dinilai terlalu rendah atau tinggi, maka selisih tersebut ini dicatat sebagai goodwill. Goodwill ini mencerminkan nilai lebih yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, seperti reputasi perusahaan, realitas pelanggan, keunggulan manajemen, atau prospek laba masa depan. Jadi dalam laporan konsolidasi, goodwill ini diakui sebagai aset tambahan. Lalu di sini ada jurnal eliminasi. Jurnal pada kertas kerja ini adalah sebagai berikut. Modal saham Son ini didebitkan 60, laba ditahan Son didebitkan 20, dan goodwill didebitkan 20. Lalu investment in Son dikreditkan 100. Jadi jurnal ini itu bertujuan untuk yang pertama menghapus ekuitas anak perusahaan, yang kedua menghapus akun investasi milik induk, lalu mengakui goodwill sebesar selisih harga beli. Jadi perlu dipahami bahwa jurnal ini hanya dibuat dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak dicatat dalam pembukaan resmi perusahaan. Jadi fungsinya ini hanya untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Jadi kesimpulannya, ketika perusahaan induk ini mengakui sisi 100% saham anak, laporan keuangan konsolidasi ini disusun dengan menggabungkan seluruh aset dan liabilitas serta mengeliminasi akun investasi dan ekuitas anak. Jadi jika harga beli sama dengan nilai buku, tidak ada goodwill yang muncul. Namun jika harga beli lebih tinggi dari nilai buku, selisih tersebut ini diakui sebagai goodwill dalam laporan konsolidasi. Kemudian di sini ada contoh soal. Nah, di sini tuh menjelaskan tentang bagaimana penyusunan neraca konsolidasi antara POP Corporation sebagai perusahaan induk dan juga Son Company sebagai anak perusahaan dengan kepemilikan 100% dengan harga perolehan investasi itu lebih besar daripada nilai buku sebesar $20.000. Nah, tujuan dari dibuatnya worksheet ini itu adalah untuk menggabungkan laporan keuangan induk dan juga perusahaan anakan seolah-olah menjadi satu entitas ekonomi dengan menghilangkan akun-akun internal. Nah, di sini ada 5 kolom utama. Yang pertama itu ada kolom POP sebagai neraca anak perusahaan induk. Lalu di sampingnya ada 100% punyanya Son sebagai anak perusahaan. Lalu ada adjustment elimination di debit dan adjustment elimination di kredit. Lalu kolom yang terakhir itu ada consolidated balance sheet atau neraca hasil konsolidasi. Nah, di sini kolom eliminasi itu hanya ada di worksheet dan tidak muncul di laporan akhir. Kemudian di sini ada penjelasan di bagian asetnya itu kan ada kas, aset lancar, aset tetap, akumulasi penyusutan dan juga investment in Son. Nah, di sini untuk kas itu POP dan Son itu ada $20. Nah, kalau dijumlahkan langsung kan berarti $40. Nah, ini di sini tidak ada eliminasi atau artinya bukan transaksi internal. Lalu
Di aset selanjutnya itu ada aset lancar lain, itu ada POP sebesar $90 dan SON sebesar $30. Nah, konsolidasinya itu berarti $120 dijumlahkan karena aset eksternal. Lalu selanjutnya ada aset tetap atau plan aset. Nah, di sini itu POP itu mempunyai sebesar $150 dan SON sebesar $90. Kalau dikonsolidasi menjadi $240, jadi seluruh aset fisik dikendalikan oleh grup. Lalu ada akumulasi penyusutan, miliknya POP itu ada $30 di kredit dan SON itu $10 di kredit juga. Nah, kalau dikonsolidasi berarti ada $40 di kredit dijumlahkan karena terkait aset tetap. Lalu ada investment in SON, ini akun khusus induk yang di sini tuh POP itu dicatat sebesar $100 dan tidak boleh muncul di laporan konsolidasi, lalu dieliminasi sepenuhnya di kredit sebagai investment in SON sebesar $100. Alasannya kenapa di kredit itu karena dalam konsolidasi induk tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Lalu ada goodwill di aset kan. Nah, di sini itu ada selisih harga perolehan dengan nilai buku $20 dan selisih ini itu tidak dialokasikan ke aset lain, maka diakui sebagai goodwill. Jurnal yang dieliminasi itu ada debit, itu ada goodwill di debit sebesar $20. Nah, goodwill ini muncul di neraca konsolidasi. Lalu ada yang terakhir itu total aset konsolidasi. Jadi untuk total aset konsolidasi akhirnya atau total akhirnya itu ada $380 yang sudah mencerminkan seluruh aset POP dan SON tanpa investasi internal dan juga ditambah oleh goodwill. Lalu ada penjelasan di bagian liabilitasnya ini, itu ada utang usaha atau accounts payable, itu POP punya $40 dan SON punya $30. Jadi kalau dikonsolidasi itu ada $70 dijumlahkan karena kewajiban ke pihak luar. Nah, terus ada liabilitas lancar lain, itu POP itu punya $50 sedangkan SON itu punya $20. Nah, kalau dikonsolidasi itu jadi $70 dan ini tidak dieliminasi karena bukan antar perusahaan. Lalu di bagian ekuitas itu kita harus memegang prinsip penting, yaitu dalam konsolidasi hanya ekuitas induk yang ditampilkan. Jadi di sini ada ekuitasnya POP, itu modal sahamnya sebesar $200 dengan laba ditahan $40, tapi tetap muncul di neraca konsolidasi. Lalu ada ekuitas SON itu dihapus, ada modal saham SON itu $60 dan laba ditahan SON itu $20. Di sini dieliminasi seluruhnya. Karena apa? Karena anak perusahaan bukan entitas terpisah dalam laporan konsolidasi. Nah, untuk jurnal eliminasinya itu modal saham SON sebesar $60 di debit dan laba ditahan SON itu sebesar $20 di debit juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang non-controlling interest. GAAP saat ini memerlukan yang pertama, kepentingan non-pengendali dalam anak perusahaan harus ditampilkan dan diberi label dalam neraca konsolidasi sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Kemudian, pendapatan yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali bukanlah beban atau kerugian, melainkan pengurangan dari laba bersih konsolidasi untuk menghitung pendapatan yang dapat didistribusikan kepada kepentingan pengendali. Selanjutnya, kedua, komponen laba bersih konsolidasi atau laba bersih yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada kepentingan pengendali harus diungkapkan pada laporan laba rugi konsolidasi. Nah, berikut pada ekshibit yaitu penjabaran poin-poin utama. Yang pertama, kondisi awal akuisisi pada 1 Januari 2016. Investasi, POP mengakuisisi 90% saham SON seharga $90.000. Kemudian nilai bukunya, ekuitas SON saat itu adalah $80.000, yang dimana modal saham $60.000 dan laba ditahan $20.000. Kemudian goodwill muncul kelebihan nilai investasi sebesar $20.000 di atas nilai buku yang dicatat sebagai goodwill dalam laporan konsolidasi. Nah, kepentingan pengendali NCI diakui sebesar $10.000, yaitu 10% dari total nilai wajar SON, yaitu $100.000. Aktivitas selama tahun 2016. Yang pertama, laba bersih. SON melaporkan laba sebesar $40.000, kemudian dividen. SON mengumumkan dividen sebesar $20.000, dan transaksi antar perusahaan. SON memiliki utang dagang kepada POP sebesar $10.000 yang harus dieliminasi dalam konsolidasi. Kemudian perhitungan investasi menggunakan metode ekuitas. Per 31 Desember 2016, saldo investasi POP di SON
berubah menjadi 108.000 dengan perhitungan saldo awal 90.000 ditambah 90% laba son sehingga 36.000 yang kemudian dikurangi 90% dividen son 18.000, maka total akhirnya 108.000. Untuk zona eliminasi utama yaitu kertas kerja 31 Desember 2016 terdapat 3 eliminasi utama dalam kertas kerja konsolidasi. Eliminasi pertama menghapus saldo investasi sebesar 108.000 terhadap ekuitas son yaitu modal 60.000 dan laba ditahan 40.000, kemudian mencatat goodwill 20.000 dan memunculkan NCI akhir sebesar 12.000. Kemudian eliminasi kedua menghapus piutang dividen POP sebesar 18.000 terhadap utang dividen son, dan yang eliminasi ketiga menghapus utang piutang antar perusahaan sebesar 10.000. Maka hasil akhir konsolidasi yang pertama total aset konsolidasi sebesar 416.800, kemudian utang dividen hanya tersisa 2.000 di laporan konsolidasi yaitu kewajiban son kepada pemegang saham minoritas atau NCI. Kemudian ekuitas konsolidasi itu hanya terdiri dari modal saham POP sebesar 200.000, laba ditahan sebesar 72.800 dan kepentingan non pengendali sebesar 12.000. Selanjutnya consolidated balance sheet after acquisition. Berikut penjabaran materi konsolidasi berdasarkan dokumen atau gambar. Yang pertama data akuisisi dan investasi kepemilikan dari POP Corporation mengakuisisi 90% saham Son Corporation pada 1 Januari 2016. Nah, nilai akuisisi ini adalah biaya investasi awal yaitu 90.000, nilai buku saat akuisisi total ekuitas pemegang saham Son yaitu 80.000, kemudian goodwill-nya selisih antara nilai wajar investasi 100.000 untuk 100% dan nilai buku 80.000 menghasilkan goodwill sebesar 20.000. Kemudian perubahan nilai investasi metode ekuitas selama tahun 2016 saldo investasi di buku POP berubah berdasarkan kinerja Son. Yang laba bersih Son memperoleh laba 40.000 sehingga POP menambah nilai investasinya sebesar 36.000 yaitu 90% dari laba. Kemudian dividen Son mengumumkan dividen 20.000 sehingga POP mengurangi nilai investasinya sebesar 18.000 yaitu 90% dari dividen. Untuk saldo akhirnya per 31 Desember 2016 akun investment in Son menjadi 108.000. Nah, untuk penyesuaian atau kertas kerjanya untuk menyusun neraca konsolidasi beberapa akun dieliminasi. Yang pertama menghapus akun investment in Son sebesar 108.000 terhadap akun modal saham Son sebesar 60.000 dan laba ditahan Son 40.000. Kemudian eliminasi dividen menghapus piutang dividen POP sebesar 18.000 terhadap utang dividen Son dan eliminasi utang piutang. Kemudian menghapus utang dagang antar perusahaan sebesar 10.000, pengakuan NCI yang memunculkan kepentingan pengendali sebesar 12.000 yang berasal dari 10% ekuitas Son yang telah disesuaikan. Untuk hasil neraca konsolidasi pada 31 Desember 2016 yaitu total aset terjumlah sebesar 416.800 yang mencakup aset gabungan kedua perusahaan ditambah goodwill 20.000, yang utang dividen di neraca konsolidasi tersisa 2.000 yaitu bagian dividen yang harus dibayar Son kepada pemegang saham minoritas atau NCI. Untuk ekuitas hanya mencantumkan modal saham POP yaitu 200.000 dan laba ditahan POP 72.800 ditambah bagian NCI sebesar 12.000. Kemudian menetapkan kelebihan pada aset bersih teridentifikasi dan goodwill, yakni dapat dilihat tabel di bawah ini merupakan penyesuaian yang diperlukan untuk menggabungkan neraca perusahaan induk dan anak dengan menugaskan selisih antara nilai wajar dan nilai buku ke aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi dan sisanya yang ada ke goodwill. Di bawah sini merupakan soal dari penjelasan yang akan kita selesaikan untuk mengidentifikasi dan goodwill. Tabel berikut merupakan nilai buku dalam proses mekanisme menggabungkan neraca induk dan anak perusahaan. Dapat dilihat dari tabel berikutnya yang dimana itu merupakan soal dari tabel yang akan kita selesaikan. Kemudian untuk menunjukkan perhitungannya, kita ketahui harga perolehan PAM membeli 90%, Sun seharga 10.200
dolar, kemudian implied fair value-nya 100%. Jika 90% sama dengan 10.200, maka 100% menjadi 11.333 dolar. Book value ekuitas Sun merupakan ekuitas buku Sun yang dimana 5.900 dolar, kemudian selisihnya dari fair value atas book value yakni 5.433 dolar. Selisih ini kemudian dialokasikan ke beberapa akun yakni inventory, land, building, kemudian equipment, terus notes payable. Total dialokasikannya sebesar 1.100. Sisa selisih yang belum dialokasikan yakni 4.333 dolar. Inilah yang merupakan yang bakal diakui menjadi goodwill. Pada tabel menggambarkan prosedur ini untuk PAM dan Sun pada tanggal akuisisi, yang dimana tabel ini merupakan tabel konsolidasi atau kertas kerja konsolidasi. Tujuannya menggabungkan laporan induk dan anak lalu menghapus akun-akun yang tidak muncul dalam laporan konsolidasi. Pada tahap penghapusan akun yang tidak perlu muncul dalam laporan konsolidasi yakni yang pertama, akun investment Sun milik PAM dieliminasi, kemudian menghapus ekuitas dari kepemilikan Sun yang dimana terdapat common stock Sun, additional paid and capital Sun, retained earning Sun, kemudian menyesuaikan aset ke dalam nilai wajar yang dimana dilakukan penyesuaian dari akun inventory sebesar 100 dolar, kemudian land 200 dolar, building 1000 dolar, kemudian equipment minus 3000 dolar, kemudian notes payable 100 dolar. Kemudian kita akan mengakui goodwill sebesar 4.333 dolar, kemudian mengakui controlling interest sebesar 90% yang dimiliki PAM, maka 10%-nya sisanya diakui sebagai NCI sebesar 1.133 dolar. Selanjutnya di sini ada pengaruh amortisasi pada neraca konsolidasi setelah akuisisi. Nah, di sini pengaruh amortisasi kelebihan sebesar 5.433.000 dolar pada neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2017 didasarkan pada asumsi-asumsi seperti berikut, yaitu pada pendapatan untuk tahun 2017 itu ada pendapatan bersih sebesar 800 dolar dan pendapatan PAM yang tidak termasuk pendapatan dari Sun itu sebesar 2.523,5 dolar. Nah, di sini ada manfaat sebesar 300 dolar dan PAM sebesar 1.500. Nah, di sini ada amortisasi kelebihan, yaitu persediaan yang under value terjual pada tahun 2017. Ada tanah yang nilainya di bawah harga pasar yang masih dimiliki oleh Sun tapi tidak ada amortisasi. Selanjutnya ada bangunan yang kurang dihargai, yaitu masa manfaat 40 tahun terhitung sejak 1 Januari 2017. Ada peralatan yang dinilai terlalu tinggi, masa manfaat 5 tahun sejak 1 Januari 2017, dan surat utang yang dinilai terlalu tinggi dilunasi pada tahun 2017. Nah, nilai goodwill tanpa amortisasi. Nah, dari pada tanggal 31 Desember 2017 itu akun investasi PAM di Sun itu memiliki saldo itu sebesar 10.501.500.000 dolar yang terdiri dari biaya awal 10.200.000 dolar itu ditambah dari pendapatan investasi sebesar 571 dolar 500.000 dan dikurangi dividen pertama sebesar 270.000 dolar. Nah, jadi pendapatan PAM dari Sun pada tahun 2017 itu kalau berdasarkan konsolidasi satu baris itu seperti ini, yaitu 90% dari laba bersih Sun yang dilaporkan yaitu dari labanya 800, jadi 90%-nya yaitu 720, ditambah pada bagian PAM itu sebesar 90% amortisasi peralatan tadi, jadi 300.000 dolar dibagi 5 tahun dikali 90% yaitu 54. Nah, ini tuh dikurangi dengan amortisasi bagian PAM yang kelebihan
yang dialokasikan ke persediaan yang terjual pada tahun 2017 itu sebesar $100.000 dikali 90%, yaitu 90.000. Selanjutnya ada bangunan sebesar $1 juta dibagi 40 tahun sebesar dikali 90%, yaitu 22,5. Dan ada wesel dibayar atau dilunasi pada tahun 2017 itu sebesar 10.000 dikali 90%, yaitu 90, jadi totalnya kan 202,5. Nah ini tuh dikurangi jadi hasilnya 571,5. Nah kita juga ada alternatif yang dapat menghitung ini tuh sebagai 90% dari pendapatan Sun yang disesuaikan, yaitu tadi pendapatan sebesar 800, setelah itu ditambah dengan amortisasi peralatan sebesar 60, itu dari 300.000 dibagi 5 tahun. Nah ini dikurangi dengan persediaan 100 dan bangunan 25 itu didapat dari 1 juta dibagi 40 tahun, dan ada wesel dibayar tadi sebesar 100, jadi totalnya kan 225. Ini tuh dikurangi jadi hasilnya 635. Nah hasilnya kan laba bersihnya kan 635. Nah ini tuh jika 90% dari pendapatan ini, jadi 90% nya kan 571,5, jadi sama aja, cuma caranya yang berbeda. Nah selanjutnya kita juga dapat memverifikasi kepentingan non pengendalian pada tanggal 31 Desember 2017 dengan kepentingan non pengendalian pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 1.133, itu ditambah juga 10% dari laba bersih yaitu 80, dan dikurangi 10% dari amortisasi nilai wajar pada tahun 2017 sebesar 16,5, dan dikurangi lagi 10% dari dividen tahun 2017. Jadi total kepentingan non pengendalian pada tahun 31 Desember 2017 itu sebesar $1.166,5. Nah jadi laba bersih PAM untuk tahun 2017 itu sebesar 3.095.000, terdiri dari pendapatan operasi senilai 2.523.500, itu ditambah dengan pendapatan Sun sebesar 571.500.000. Nah terus selanjutnya ada ekuitas pemegang saham itu terus meningkat 500.000 selama 2017 dari 5.895.000 pada 31 Desember 2017. Nah laba ditahan PAM itu menurun dari 4.300.000 itu menjadi 4.100.000 pada tanggal akuisisi, karena kan pengeluaran biaya penggabungan. Nah jadi di sini tuh mencerminkan informasinya itu, jadi nanti ada kertas kerja neraca konsolidasi pada PAM dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember, tapi pada slide selanjutnya. Nah selanjutnya di sini kita menyediakan juga lembar kerja. Di sini ada saham biasa Sun sebesar 4.000, ada modal visitor tambahan Sun sebesar 1.000, laba ditahan Sun 1.400, kelebihan yang belum diamortisasi sebesar 5.268, dan ada investasi di Matahari sebesar 10.501,5, dan kepentingan non pengendalian 1.166,5. Nah ini untuk menghilangkan akun investasi dan akuisisi anak perusahaan, timbul balik ini tuh ditetapkan kepentingan non pengendalian dan masukkan kelebihan yang belum diamortisasi, seperti ada tanah 200, bangunan neto 975, niat baik 4.333, ada peralatan net 240, ada kelebihan yang belum diamortisasi sebesar 5.268. Nah untuk mengalokasikan kelebihan yang belum diamortisasi ke aset ini dapat diidentifikasi oleh goodwill. Selanjutnya di sini pada ada neraca konsolidasi PAM korporat dan anak perusahaan makalah kerja pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, di sini itu terdapat aktiva yaitu uang tunai
PAM itu sebesar 253,5 dan Matahari itu sebesar 90%-nya jadi 100.000. Jadi konsolidasinya adalah ini ditambah jadinya 353,5. Selanjutnya ada piutang bersih PAM 540 dan Matahari 200, ini ditambah juga hasilnya 740. Dan ada inventarisasi yaitu PAM 1300 dan Matahari 600 jadi 1900. Selanjutnya ada tanah 1200 dan Matahari 600. Nah, di sini ada debit 200. Jadi ditambah nanti sebesar 2000. Selanjutnya ada bangunan PAM 9500 dan Matahari 3800, ada debit 975. Jadi konsolidasinya 14.275. Selanjutnya ada peralatan PAM 8000 dan Matahari 1800. Di sini tidak ada debit tapi ada kredit 240. Jadi kan 8000 ditambah 1800 dan dikurangi 240 jadi 9560. Selanjutnya ada investasi di sini sebesar 10.101,5. Ada kreditnya juga sama jadi konsolidasinya 0. Terus ada kebijakan hasil tuh ada debit doang sebesar 4.333, jadi ya konsolidasinya cuma 4.333 gitu. Jadi kalau kelebihan yang belum diamortisasi itu debit tadi dijumlah jadi sebesar 5.268 dan kreditnya 5.268. Jadi total aset tadi PAM dan Matahari dan konsolidasi PAM itu 32.095 rupiah dan Matahari 7.600 dan konsolidasinya 34.461,5 rupiah. Selanjutnya di sini ada kewajiban dan ekuitas. Ada hutang usaha PAM 2.300 dan Matahari 1.200. Jadi total konsolidasi 3.500 dan ada wesel dibayar cuma ada PAM yaitu 4.000, jadi ya di konsolidasinya cuma 4.000 dan saham biasanya 11.000 pada PAM jadi ya 11.000. Modal tambahan 8.900, laba ditahan 5.895 itu punya PAM. Selanjutnya di sini ada saham biasa punya Sun atau punya Matahari yaitu 4.000 dan ada modal tambahan 1.000 dan laba ditahan 1.400. Ini mereka tuh debitnya sama ya, jadi hasil konsolidasinya 0 semua. Nah, jadi totalnya itu adalah PAM 32,095 rupiah dan SUL 7.600. Nah, jadi kepentingan dan pengendaliannya yaitu kreditnya itu 1.666,5 dan konsolidasinya samanya. Terus total kewajiban dan ekuitas pemegang saham itu debitnya 17.176 rupiah dan kreditnya 17.176 rupiah dan konsolidasinya adalah 34.461,5 rupiah. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang laporan laba bersih konsolidasi. Nah, poin utama yang perlu kita pahami yaitu adanya perbedaan penyajian antara laporan laba bersih perusahaan induk secara mandiri dengan laporan saat yang sudah dikonsolidasi. Nah, dalam laporan konsolidasi, laba bersih yang akan ditampilkan yaitu laba dari seluruh kelompok usaha atau induk dan anak. Nah, ada satu hal yang sangat krusial dalam penyajiannya yaitu pemisahan pendapatan. Kita wajib memisahkan secara jelas mana bagian laba yang didistribusikan kepada kepentingan pengendali atau yang bisa disebut pemegang saham induk dan mana yang milik kepentingan non pengendali atau minoritas. Secara teknis, laba untuk pemegang saham non pengendali ini diberlakukan sebagai pengurang dalam menentukan laba bersih akhir bagi entitas pengendali. Nah, selanjutnya ada push down accounting. Sederhananya, ini adalah metode di mana dampak dari harga pembelian saat akuisisi langsung dicatat atau didorong ke bawah ke dalam pembukuan anak perusahaan secara mandiri. Nah, mengapa ini dilakukan? Yang pertama, ini sangat efisiensi. Secara sederhana,
konsolidasi karena nilai aset dan liabilitas anak perusahaan sudah disesuaikan dengan nilai wajarnya sejak awal di buku mereka sendiri. Yang kedua, ketentuan GAAP dan SEC. Secara aturan, GAAP memberikan opsi bagi perusahaan terakuisisi untuk menerapkan metode ini. Namun, perlu dicatat bahwa SEC atau otoritas bursa di AS mewajibkan pusdan accounting jika anak perusahaan dimiliki secara substansial atau sekitar 90% ke atas dan tidak memiliki utang publik atau saham preferen yang beredar. Jadi, dengan pusdan accounting ini, laporan keuangan terpisah milik anak perusahaan akan langsung mencerminkan basis biaya baru dari pihak pembeli. Consolidated balance sheet after auction. Dalam laporan konsolidasi seluruh saldo timbal balik antara induk dan anak perusahaan seperti piutang dan hutang, serta piutang dan hutang usaha antara perusahaan harus dieliminasi. Hal ini karena saldo tersebut hanya terjadi dan tidak diwakili transaksi dengan pihak luar, sehingga harus dihapus agar laporan mencerminkan suatu entitas ekonomi. Jasa keuangan Pemenskan Konser pada tahun 31 Desember 2015, 1 tahun setelah diakuisisi dengan hal berikut dalam ribuan. Selanjutnya, contohnya itu dalam contoh tersebut, langkah-langkah konsolidasi itu yang pertama menjumlahkan akun sejenis. Semua aset, kewajiban, dan ekuitas dari induk dan anak dijumlahkan terlebih dahulu. Misalnya, kas itu 420 induk ditambah 200 anak ditambah piutangnya 500. Jadinya 100 ditambah persediaannya 3.500 ditambah 500 dan seterusnya. Yang kedua itu melakukan eliminasi. Ada beberapa akun yang tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi karena hanya berlaku secara internal, yaitu yang pertama investasi dalam anak atau di laporan induk, modal saham anak laba ditahan anak pada saat akuisisi. Akun-akun tersebut dieliminasi karena dalam laporan gabungan investasi induk sebenarnya sudah terjamin dalam aset dan kewajiban anak. Selanjutnya ada mencatat goodwill. Karena harga beli lebih tinggi dari nilai buku bagian yang diperoleh, maka selisihnya dicatat sebagai goodwill dalam laporan konsolidasi. Inti dari materi contoh tersebut itu, konsolidasi bukan sekedar menjumlahkan laporan keuangan, tetapi juga menghapus hubungan internal, mengakui selisih akuisisi, menghitung hak pemilik luar. Dengan demikian, laporan konsolidasi memberikan gambaran keuangan yang lebih wajar dan menyeluruh dari grup perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada journal entry. Yang pertama ada capital stock sebesar 3.000 yang berasal dari neraca subsidiary atau modal saham perusahaan anak. Kemudian ada retained earnings sebanyak 1.100. Ini berasal dari total ekuitas perusahaan anak, yaitu 3.000 dijumlahkan dengan 1.100 menjadi 4.100. Kemudian ada goodwill. Ini berasal dari nilai wajar total perusahaan anak, yaitu 4.500 dibagi 90%, jadinya 5.000. Kemudian dibandingkan dengan book value. Nah, diketahui book value ekuitas perusahaan anak ini sebesar 4.000, maka 5.000 dikurangi 40.000 menjadi 1.000. Kemudian ada investment in subsidiary. Ini yang pertama kan diketahui perusahaan induk membeli saham sebesar 90%. Kemudian laba dari perusahaan anak ini diketahui 200, kemudian dikalikan dengan 90% tadi menghasilkan 180. Kemudian dikurangi dengan dividen. Dividen ini 100 dikalikan 90% yaitu 90. Jadinya saham investasi awal
yaitu 4.500 ditambahkan dengan 180 dikurangi 90 menghasilkan 4.590. Kemudian non-controlling interest ini dari fair value total perusahaan anak yaitu 5.000, kemudian dikalikan dengan 10% yaitu dari bagian pemilik luar yaitu 500. Kemudian ada laba dari perusahaan anak sebesar 200 dikalikan dengan 10% yang tadi yaitu 20. Kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 100 dikalikan dengan 10% yaitu 10, sehingga menghasilkan 500 ditambah 20 dikurangi 10 yaitu 510. Kemudian di sini ada dividen payable. Di bagian perusahaan induk ini memiliki dividen total 100 yang dikalikan dengan 90% yaitu 90. Angka-angka tadi dimasukkan ke kolom adjustment and elimination terlebih dahulu, kemudian dikonsolidasikan. Jadi yang pertama ini ada cash, ini tidak ada eliminasi, jadi langsung dijumlahkan menjadi 620. Kemudian ada akun receivable, ini 500 ditambah 1.300 dikurangi 90 menghasilkan 1.710. Kemudian ada investment in subsidiary, yaitu 4.590 dikurangi 4.090. Ini 0 karena harus hilang total. Kemudian ada goodwill, ini 0 ditambahkan dengan 1.000, hasilnya 1.000. Kemudian ada capital stock, dari 10.000 ditambah 3.000 dikurangi 3.000 menghasilkan 10.000, yang tersisa hanya dari perusahaan induk. Kemudian ada retained earning, yaitu 1.810 ditambah 1.100 dikurangi 1.100 menghasilkan 1.810. Kemudian ada non-controlling interest, ini ditambahkan 510, dan ini menghasilkan balance sheet yang tetap seimbang, yaitu sebesar 5.190.